Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1927042015, kelas PTPB angkatan 2019. Baik, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai alat penangkap ikan, yaitu rumpon. Alat yang sering digunakan dalam pengumpulan ikan yaitu rumpon. Rumpon atau biasa disebut dengan alat agregasi ikan adalah benda yang berlabuh atau hanyut yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan. Nelayan dari Indonesia dan Filipina mulai membangun rakit apung dari bambu dan bahan lainnya untuk menarik ikan sejak tahun 1900. Sekarang rumpun buatan permukaan dan air tengah secara sistematis digunakan dalam skala yang besar. Dalam alat penangkap ikan, biasanya ada rumpun yang disebut sebagai rumpun tradisional. Rumpun tradisional berdasarkan pengalaman memancing jangka panjang, dibuat di tempat dengan bahan-bahan lokal dan digunakan di perairan pantai dangkal dengan kedalaman 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk menangkap ikan pelagis yang kecil. Rumpun modern, sebuah hasil dari teknologi dan bahan impor, dapat ditambahkan hingga lebih dari 300 meter. Bahan dasarnya terbuat dari bahan buatan seperti plastik dan bahan-bahan buatan lainnya. Model tertentu memiliki dimensi permukaan yang besar untuk menghindari deteksi dan bahaya permukaan seperti cuaca dan lalu lintas kapal. Rumpun tengah air, di mana satu-satunya komponen permukaan kecil pelampung yang terkena dari tekanan angin dan ombak yang resikonya terkena oleh kapal. Di bawah ini, permukaan rumpun bertahan lebih lama dengan 5-6 tahun karena lebih sedikit keausan, tetapi bisa lebih sulit digunakan dalam beberapa kasus. Bagian atas tali terbuat dari logam yang lebih berat dari air sehingga jika pelampung terlepas dari tali tenggelam dan dengan itu menghindari kerusakan kapal yang lewat. Rumpun pintar mencakup kemampuan sonar dan GPS sehingga operator dapat kontak jarak jauh melalui satelit untuk menentukan populasi di bawah rumpun. Kemudian, rumpun dapat digunakan baik dalam pengaturan tunggal atau ganda. Praktik umum adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak antara cukup dan masing-masing. Jarak yang paling cocok antara setiap rumpun tergantung kelimpahan pada spesies sasaran, berkisar antara berapa ratus dan 1000 meter ikan pelagis di perairan pesisir atau dangkal, atau 5-10 mili laut untuk rumpun tuna air dalam. Rumpun mengumpulkan ikan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Ikan juga berkumpul di bawah permukaan kayu yang hanyut, dan bahkan ikan paus. Dan aturan penangkapan ikan di sekitar rumpun sering berlaku untuk semua benda yang hanyut. Adapun beberapa rumpun adalah struktur permanen, sementara yang lain dapat dipindahkan. Yang pertama diatur terutama di dalam perairan dan relokasi hampir tidak mungkin. Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang diharapkan dari rumpun permanen adalah 2-3 tahun. Struktur yang bergerak dan lebih ringan dapat dipindahkan untuk menarik ikan ke titik tertentu. Yang lain lagi dapat dikeluarkan dari air selama musim-musim tertentu ketika ikan tidak berada di daerah tersebut pada cuaca yang sangat buruk. Berikut ini 2 kategori utama rumpun dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jenis artisanal dan yang kedua jenis industri. Berikutnya, kekurangan dan keuntungan dalam menggunakan alat penangkap rumpun. Dan yang pertama, jenis rumpun artisanal.
keuntungannya itu ketahanan pangan. Yang kedua, efisiensi kapal. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya pesisir. Dan keempat, adaptasi perubahan iklim. Yang kelima, pariwisata. Yang keenam, keselamatan di laut. Dan kekurangannya itu umurnya pendek. Konflik penggunaan, ada konflik dalam penggunaan. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Untuk jenis rumpun industri, yang pertama keuntungannya yaitu ketahanan pangan dan efisien, dan kekurangannya yaitu penyebaran dan pembiakan rumpun secara ekstensif telah mempengaruhi praktik pemanenan dan menjadi perhatian pengolahan perikanan. Penggunaan rumpun oleh kapal mengalami penurunan peningkatannya. Kritik atas dampaknya terhadap stok dan potensi ancamannya terhadap keanekaragaman hayati, khususnya tangkapan sampingan hiu dan kehidupan laut lainnya. Kemudian dilihat dari studi tentang penangkapan ikan rumpun menunjukkan bahwa keterangan terhadap penangkapan ikan rumpun bervariasi menurut ukuran dan umur spesies, dan rumpun berkontribusi berkelanjutan terhadap resiko penangkapan ikan yang berlebihan, seperti yang disarankan sebelumnya bahwa penangkapan ikan rumpun tingkat signifikan dengan tangkapan sampingan. Sisi positifnya, rumpun dapat menjebak tuna pada daerah yang tidak produktif. Baik, itulah tadi video mengenai penjelasan alat penangkap ikan, yaitu rumpun. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.